Lomba Cipta Menu beragam, bergizi seimbang dan aman B2SA berbasis pangan lokal digelar Distrik Kuala Kencana pada 26 April 2024 yang dibuka Sekretaris Distrik Kuala Kencana, Leni Tonglo mewakili Kepala Distrik. Lomba Cipta Menu B2SA diikuti TPPKK tingkat kampung dan kelurahan sedistrik Kuala Kencana yang menggunakan bahan dasar umbi-umbian. Disampaikan Sekretaris Distrik Kuala Kencana Leni Tonglo, hal tersebut dilakukan dalam tujuan membiasakan kembali konsumsi pangan lokal di Mimika dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Dalam kesempatan tersebut, sosialisasi tentang potensi pangan lokal pun disampaikan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika sebagai pangan dasar masyarakat di Papua pada umumnya yang juga dapat diolah kembali menjadi aneka masakan dan kue-kue yang juga tidak kalah enaknya seperti kue kek ubi, kelopon ubi, dan aneka ragam kue lainnya. Mewakili Kepala Distrik Leni Tonglo berharap kepada Kepala Kampung dan Kelurahan sedistrik Kuala Kencana dapat mendukung pengembangan potensi TPPKK yang selain sebagai bentuk pemberdayaan juga ke depan dapat menjadi potensi peningkatan ekonomi keluarga. Ditambahnya pemberdayaan kelola potensi pangan lokal di tingkat kampung dan kelurahan juga dapat menjadi program dukungan pengentasan stunting dan gizi buruk yang menjadi salah satu program nasional yang saat ini sedang digalakan. Dalam Lomba Cipta Menu B2SA, para peserta lomba dari 8 kampung dan 2 kelurahan juga diberikan hadiah serta uang pembinaan dalam tujuan pengembangan potensi Cipta Menu pangan lokal ke depan. Pangan lokal merupakan kebutuhan dasar manusia ya selain nasi. Pangan lokal ini pengganti nasi, yaitu ubi-ubian, ada jagung, ada apa namanya ini kentang, pisang juga itu pangan lokal selain daripada nasi. Nasi mungkin nilai gulanya tinggi, maka digantilah singkong, petatas dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini yang kami olah yaitu dari bahan ubi-ubian, singkong, petatas, keladi dan lain sebagainya yang kami pilih untuk kami cipta menu. Jadi ibu-ibu ini mereka sudah persiapkan dari rumah, tinggal nanti sebentar tim juri bisa menilai. Namun sebelumnya nanti ada sedikit pemaparan materi dari ketahanan pangan untuk kita biar kita bisa lebih tahu apa itu pangan lokal dan kenapa kita diharuskan PKK ini diharuskan juga untuk kita mengolah pangan lokal, terutama kita ibu-ibu PKK penggerak di kampung dan di kelurahan yang kita juga ini adalah terlibat dalam posyandu dan lain sebagainya. Jadi kita dituntut untuk bagaimana kita bisa berkreasi, menciptakan menu-menu. Jadi bukan saja singkong rebus, petatas goreng, tapi dari bahan dasar itu kita bisa olah. Tadi saya sempat putar-putar lihat ada kek ubi, ada apa klepon dari ubi dan lain sebagainya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu PKK di Kuala Kencana. Nah, selain daripada cipta menu yang kita ciptakan atau kita buat ini bahan lokalnya ibu-ibu mereka beli. Ibu-ibu yang masak beli. Ya, ini juga mau mengajarkan kepada kita supaya bagaimana pangan lokal atau bahan-bahan dasar pengganti nasi ini seperti kalau sagu mungkin terlalu berat ya, tapi seperti jagung, singkong, petatas, kentang. Kalau kita punya lahan pinggir rumah, samping rumah itu ada lahan kosong, kita menanam. Jadi ketika mungkin aduh beras habis, nasi habis, kita petik singkong, kita bisa olah untuk kita kasih makan anak suami kita, keluarga kita di rumah. Makanan yang sehat daripada kita beli makanan jadi belum tentu sehat, lebih baik kita olah sendiri dengan memanfaatkan lingkungan kita yang ada. Pada kesempatan ini juga Bapak Lurah dan Bapak-Bapak Kepala Kampung yang ada mewakili Bapak Kepala Distrik, saya mohon untuk didukung PKK yang ada di kampung dan di kelurahan. Di kampung ada dana desa sedikit, selipkan untuk ibu-ibu PKK ini supaya ibu-ibu PKK di kampung dan kelurahan juga harus bikin kegiatan. Jadi selain daripada kami distrik juga, ibu-ibu di bawah juga harus aktif. Bagaimana bisa menggerakkan PKK yang ada di kampung dan di kelurahan untuk
bersama-sama kita lihat kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita, apa yang kita bisa bantu untuk masyarakat atau warga di sekitar kita. Apalagi program nasional kita adalah pencegahan stunting. Stunting itu erat kaitannya dengan kekurangan gizi atau gizi buruk. Gizi buruk itu karena apa? Salah satu yang bisa membantu adalah pangan lokal ini. Bagaimana kita ibu-ibu PKK, kita bisa berperan aktif juga untuk mensukseskan program-program nasional itu di tingkat paling bawah, yaitu di kelurahan dan kecamatan. Jadi bapak-bapak kepala kampung, tolong didukung ibu-ibunya dalam hal pendanaan. Karena ibu-ibu kita ini hanya bisa bergerak, dana itu kan dari bapak-bapak. Jadi tolong didukung sehingga ibu-ibu ketua tolong diaktifkan PKK yang ada di kampung dan di kelurahan. Jangan ada kegiatan saja baru kita aktif, ada kegiatan saja baru kita ikut, tapi tidak. Posyandu kita libatkan diri di kegiatan lansia atau kegiatan apa, bikin silakan berkoordinasi dengan kepala kampung. Oh kami punya kegiatan ini ada Bapak Kampung, tolong didukung Kak dana di kegiatan tahun depan. Bapak Kepala Kampung mereka pasti akan dukung. Bagaimana Bapak-Bapak? Dukung ya? Iya. Tim Liputan Papua MCTV.